Opening. Treng treng Dung 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 treng dung 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 treng. dung dung dung. Buka dikit, jos. Wits, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Dimas Dwi Laksono. Saya adalah mahasiswa dari Akademi Olahraga Prestasi Nasional atau disingkat Akornas. Ya, Akornas ini adalah sebuah akademisi kampus yang bisa membuat kalian menambah ilmu menjadi seorang pelatih. Nah, untuk kalian yang bingung untuk mencari kampus di mana, di Akornas saja. Dosen-dosennya adalah pelatih-pelatih hebat dan seluruh jajarannya adalah orang hebat. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagi kalian untuk menjadi seorang pelatih. Nah, untuk itu kalian harus subscribe, like, and comment. Oke? Tunggu di sini. Cekidot. Oke. Saya akan memberikan 4 tips untuk menjadi seorang pelatih yang hebat. Yang pertama adalah belajar. Kenapa harus belajar? Belajar adalah penting bagi kita sebagai coach. Dalam definisi belajar adalah perubahan permanen dalam perilaku yang melibatkan proses observasi dan proses dalam diri individu. Misalkan emosi, sikap, dan berpikir. Nah, untuk menjadi seorang pelatih itu haruslah kita harus belajar. Belajar dari siapapun orangnya. Dari orang tua kita, dosen kita, senior kita, junior kita. Seraplah ilmu tersebut walaupun sedikit, karena itu adalah bahan bagi kita, bekal bagi kita untuk masa depan kita nanti. Untuk menjadi seorang pelatih, jangan malu-malu untuk belajar kepada siapapun. Jangan canggung. Ketika kalian canggung atau malu, kalian akan tertinggal oleh orang-orang yang akan ingin belajar terus-menerus untuk menjadi seorang pelatih hebat. Yang kedua adalah komunikasi. Apa sih komunikasi? Ya, untuk menjadi seorang pelatih yang hebat, komunikasi adalah penting bagi seorang pelatih. Kenapa? Seorang pelatih selain harus pandai memberi pesan, sebaiknya juga pandai menerima atau pandai juga mendengar apa yang dipesankan oleh orang lain. Kenapa begitu? Ya, kita sebagai pelatih janganlah berbobot-bobot berkomunikasi kepada atlet. Misalkan di saat pertandingan, pelatih berbobot-bobot berkomunikasi, atlet gak bakal denger, capek, emosi. Nah, bagaimana sebagai seorang pelatih harus pandai-pandainya berkomunikasi di saat situasi tertentu. Nah, itu adalah sebagaimana jelihnya seorang pelatih untuk menyikapi hal tersebut. Makanya itulah komunikasi sangatlah penting bagi seorang pelatih. Harus tutup poin aja, singkat, padat, dan jelas. Kalau dia belum ngerti, kita jelaskan lebih detail. Selanjutnya adalah yang ketiga, sebagai pelatih kita harus bisa memahami karakter atlet. Karakter atlet itu terbagi menjadi 2, yaitu atlet yang berprestasi dan atlet yang bermasalah. Di sini saya akan mengasih tahu atlet berprestasi itu apa, tipe-tipenya ya. Tipe-tipe atlet berprestasi itu ada tipe drive, tipe determinasi, tipe leadership, tipe inteligensi, tipe agresif, tipe coachability, tipe emotionality, tipe self confident, dan tipe tanggung jawab. Nah, atlet yang bermasalah, yang pertama adalah menolak coaching, yang kedua selalu melawan, yang ketiga
tegang, takut, dan muram, merasa tertekan. Selanjutnya, pura-pura sakit dan menarik diri. Nah, kita harus memahami dua karakter tipe atlet ini, berprestasi dan bermasalah. Di sini ada sisi positif dan negatifnya. Sebagaimana kita harus jeli dan pandai sebagai seorang pelatih untuk tahu di tipe-tipe manakah karakter tersebut. Selanjutnya adalah kalian harus tahu model seperti apa kalian untuk melatih. Di sini saya akan memberikan tipe-tipe pelatih yang berwatak apa yang kalian sifatnya gimana. Misalkan yang pertama adalah authoritarian coach atau pelatih yang otoriter. Pelatih yang otoriter maksudnya apa itu? Ya, berpegang teguh pada disiplin. Yang kedua, menggunakan hukuman untuk memaksa atlet patuh pada peraturan. Yang ketiga adalah ketat dalam rencana dan jadwal latihan. Yang keempat adalah cenderung kejam atau sadis, bahkan seringkali memaki-maki. Itulah tipe-tipe pelatih yang authoritarian coach. Dan selanjutnya adalah nice guy coach. Yang pertama adalah senang memberi pujian. Yang kedua adalah luas dalam membuat rencana latihan, meski terkadang tidak jelas, membingungkan sehingga menimbulkan kesangsiaan atau menyiksakan sebagai atletnya sendiri. Bingung atletnya harus gimana dengan program yang tidak jelas. Selanjutnya sering ragu mengenai metode dalam melatih, karena pelatih ini ingin mencoba hal-hal yang baru dengan sistem yang baru, padahal sebelumnya dia belum mencoba dan mungkin akan berdampak pada seperti cedera atau apa, karena kan tipe nice guy ini sangat ingin mencoba padahal kurang baik. Selanjutnya adalah driven coach. Driven coach ini adalah penuh semangat, agresif, menekan disiplin. Yang kedua adalah sering memberi motivasi dan semangat. Yang ketiga, tidak menerapkan hukuman. Yang keempat adalah emosional, kurang mengendalikan emosi atau dramatis, berteriak pada wasit, menyerang atlet. Nah, defense coach ini adalah tipe-tipe modelnya ya kayak Jose Mourinho lah. Model kayak gini, suka bikin emosional, berteriak pada wasit, menyerang atlet. Selanjutnya adalah easygoing coach. Di sini adalah easygoing coach tidak serius dalam menangani atlet. Yang kedua adalah tidak menggugah semangat pemainnya. Yang ketiga, tidak membuat jadwal secara terperinci. Yang keempat adalah tenang dalam suasana panik. Selanjutnya adalah business like coach. Ciri-cirinya adalah karena olahraga dianggap bisnis, maka timnya terorganisir dengan baik. Yang kedua adalah tekun kemajuan dan kemunduran tim. Ketiga adalah mempertimbangkan hal secara detail sebelum menerapkan dalam latihan. Nah, untuk kalian nih, untuk menjadi seorang pelatih, coach, haruslah belajar dari tentang tipe-tipe kalian itu seperti apa. Apa yang saya sampaikan, mungkin kalian ada positif dan negatifnya dalam karakteristik tersebut. Bagaimana kita harus menanggapinya? Nah, untuk para coach atau pelatih, kunci keberhasilan seorang pelatih adalah
bagaimana ia dapat memberikan rasa percaya diri dan aman kepada atlet saat bertanding. Nah, simpan kata-kata itu, pegang kata-kata itu, terus berjuang, semangat terus. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah apapun. Boleh komentar kekurangannya apa, dan terima kasih yang menonton.